Iya, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club dan pemirsa, berapa banyak jenis vitamin yang Anda konsumsi demi menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh? Di masa pandemi, sektor farmasi meraup laba yang cukup besar. Misalnya saja PT Kimia Farma Tbk yang menutup buku 2020 dengan laba bersih 48,57 miliar rupiah. Sedangkan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul menutup buku dengan laba bersih 413,79 miliar rupiah. Dan terbesar adalah PT Kalbe Farma Tbk yang menutup buku 2020 dengan laba bersih 1,38 triliun rupiah. Wow. Yeah. Prof, Yeah. Dan telah bergabung bersama kami CEO Kalbe Farma, Pak Fijong Tus. Selamat malam. Pak Fijong. Malam Pak Fijong. Pak, selamat malam Mbak Rita, Prof. Renal, salam sehat. Salam sehat, ya, salam sehat, baik. Kalau melihat dari pencapaian laporan tutup buku, ini angka yang sangat luar biasa di tengah pandemik, di tengah COVID-19, termasuk menguntungkan atau tidak menguntungkan atau sama saja dengan tahun sebelumnya. Jangan-jangan lebih baik di tahun pandemik justru. Silakan. Ya, ada pertumbuhan, jadi berkisar antara 5-10% dari pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2019. Oke, walaupun kemarin kalau tidak salah sektor farmasi yang tidak positif ya Prof ya? Pada saat waktu vaksinasi IHSG. Apa ya? yang dilihat ketika terjadi justru Presiden disuntik dan kemudian Kalbe Farma justru harga sahamnya malah turun pada saat itu? Bisa dijelaskan Pak Fijong? Ya, saya pikir itu kalau bicara vaksin memang sudah difaktor in waktu di kuartal keempat tahun yang lalu, 2020. Jadi memang saat awal ini memang sekarang realisasinya biasanya pasar bereaksi ya sepertinya sudah pasca informasi gitu ya, jadi sudah lewat gitu dan mereka menunggu momentum baru di mana yang kita ditunggu itu di pasar adalah memang realisasi dari beberapa tahap yang sudah diumumkan oleh Menteri Kesehatan. Ada tahap pertama, ada tahap kedua yang harapannya itu berjalan dengan baik. Nah, kalau ini sesuai dengan rencana tersebut, harapan untuk pertumbuhan yang positif di farmasi pasar modal akan lebih baik. Yeah. Pak Fijong, terkait dengan vaksin COVID-19 nih, kalau tadi tahun lalu Pak Fijong dengan Kalbe Farma tumbuh positif begitu dengan adanya vaksin di awal tahun, strategi apa yang akan diambil Kalbe Farma? Tentunya akan ada strategi baru di 2021, Pak Fijong. Ya, kalau berbicara di kesehatan, memang tidak hanya bicara vaksin gitu ya. Jadi vaksin salah satunya. Dan kebetulan saat ini vaksin ini kan hanya ada di Bio Farma atau BUMN pemerintah. Jadi swasta belum bisa ikut pada saat ini. Tapi harapannya ke belakang mungkin di tahap-tahap berikutnya pihak swasta atau industri swasta untuk farmasi bisa ikut serta. Tapi dalam antisipasi yang lain kita melihat seperti tadi disebutkan bahwa produk-produk untuk kesehatan khususnya kesehatan umum ya seperti vitamin ataupun herbal ya itu kan sesuatu hal kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh juga. Nah, ini masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh konsumen-konsumen kita di seluruh Indonesia. Itu yang saya rasa banyak yang bisa dimanfaatkan dari sektor demand tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Fijong sudah bergabung bersama kami di The Indonesia Economic Club. Prof, sepertinya ada yang ingin disampaikan. Baik, sebelum kita menuju ke Pak Peri melanjutkan pertanyaan tadi, Vita, ya, saya kira perubahan pola konsumsi di masyarakat yang sebagian besar beralih ke kesehatan tentu menguntungkan industri farmasi tadi seperti yang sudah kita lihat, begitu ya. Dan tentu saja inovasi tetap sangat dibutuhkan untuk bisa survive. Nanti kita akan gali dari Pak Peri ini. Dan tentu saja menjaga keberlangsungan industri di tengah krisis pandemi. Dan ya, tentu saja karena ekonomi melemah, daya beli melemah dan sebagainya, kita memerlukan inovasi. Ya. Untuk itu tentu saja saya ingin mengucapkan selamat kepada para pengusaha, khususnya adalah kepada Sasa Inti
PT Sasa Inti sebagai perusahaan yang tahan banting, ya, yang telah terpilih sebagai perusahaan tahan banting dan terus tumbuh di masa pandemi ini dengan agresif dan inovatif melakukan diversifikasi produk dan campaign-campaign yang out of the box. Memang sangat dibutuhkan, ya. Yes. Ya, saya ingin ke Pak Peri. Pak Peri, tadi Anda mengatakan bisnis yang tumbuh di masa pandemi. Berarti ada yang sebelumnya pandemi, kemudian di masa pandemi Anda termasuk juga meluncurkan produk baru dan Anda melihat dampaknya. Kemudian Anda juga baru saja berkunjung ke beberapa tempat yang Anda lihat bahwa itu adalah bisnis yang tumbuh di masa pandemi. Seperti apa Anda mengatakan, mengapa tadi Anda mengatakan justru yang ramai adalah bisnis yang tumbuh di zaman pandemi ini? Ya, karena keterbatasan keluar. Ya, karena masa ini bukan konsumen aja terbatas untuk pergi keluar. Betul, bukan aja dari batasan pemerintah, ya, tapi dari masyarakatnya yang juga takut membatasi diri. Ya, batasi diri. Begitu dia keluar, kita kemana? Ya. Di situ ada bisnis baru, ada restoran baru. Mereka mencoba yang baru. Yang lama gitu. Itu yang saya alami, yang saya lihat seperti itu. Ya. Jadi Anda mencoba tempat wisata, Anda sudah bikin 4 atau 5 di Lembang, ya, dari factory outlet Anda beralih ke sana. Kemudian Anda membuka yang baru, dan yang diserbu yang baru itu. Yang baru, yang lama tinggalin. Mereka harus lupa, ditinggalkan. Betul. Dan itu semua bisnis aja. Kalau saya lihat rumah makan, kafe dan sebagainya yang saya amati, saya makan, ya yang baru yang rame, yang lamanya Jadi ini sangat riskan bagi pelaku-pelaku usaha yang mendiamkan dan tetap mengharapkan akan kembali normal, bahwa bisnisnya nanti akan kembali lagi seperti semula. Untuk kembali normal sangat-sangat lama karena dibutuhkan ya inovasi tadi, produknya harus dibetulin atau bisnisnya dibetulin. Jadi seperti misalnya kita punya restoran, tempat tertutup tidak diminati, orang menghendaki tempat yang terbuka seperti itu, ya. Seperti kopi kelotok barangkali, ya, yang di luar terbuka. Ya itu, gitu, ya. ya itu diminati gitu ya. Ya, tapi yang lamanya ditinggalin. Betul-betul ini di masa kita sulit, kita harus berbuat seperti itu. Ya udah sulit di sini, kita harus merubah lagi, memperbaiki, tambah produk, tambah mengembangkan bisnisnya ke kecil-kecil seperti itu. Jadi waduh, sangat-sangat berat. Baik, ini sangat menarik sekali Vita, karena kita seringkali sebagai pengusaha lama justru khawatir, ya, dan kita menunggu pandemi berlalu, vaksin kemudian setelah datang kita berpikir kita akan kembali lagi, tapi ternyata mungkin konsumen menghendaki sesuatu yang baru, terjadi perubahan, kurang lebih seperti itu, ya. Baik. Sepertinya ada yang ingin disampaikan, Prof. Baik. Ya, jadi Vita, kali ini saya akan memberikan sebuah quotes, ya, quotes sebagai catatan dari diskusi kita, forum kita pada malam hari ini. Ini adalah catatan Renald Kasali. Ekonomi itu seperti bola dunia, selalu berputar membentuk siklus, kadang naik, kadang turun, kadang panas, kadang dingin, bisa menyenangkan, bisa juga menyulitkan. Namun bukankah pelaut tangguh tidak pernah dilahirkan dari lautan yang tenang? Maka pengusaha tangguh juga tidak dibesarkan dari ekonomi yang nyaman. Albert Einstein pernah mengingatkan kita bahwa hanya orang bodoh, hanya orang gila yang mengharapkan bahwa hasil yang berbeda dengan cara yang sama berulang-ulang. Maka lebih baik menemukan cara baru daripada menunggu dan mengharapkan keajaiban. Vaksin telah datang, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan banyak kesempatan baru, dan disrupsi mengajak kita keluar dari perangkap ruang dan waktu. Maka inilah saatnya menyambut hal-hal baru, bukan kembali ke masa lalu. Demikian Vita. Terima kasih Prof. Renald. Ini sangat memberikan optimisme terhadap kita semua, dan kita berharap bahwa pandemik ini tentunya segera berakhir, dan ucapan terima kasih juga kepada semua narasumber yang sudah hadir baik di studio, Pak Raden Pardede, Pak Peri. Terima kasih Pak Peri. Tetap sehat, salam sehat, dan tentunya narasumber lewat media daring. Ya, Pak Fijongsius, kita ucapkan terima kasih, Pak Kunta, dan juga tentu saja Pak Anton Supit. Yes. Terima kasih. Dan tentunya saksikan terus di Indonesia Economic Club setiap Kamis jam 20.30. Saya Aprevita. Saya Renald Kasali. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan.